Perkenalkan, nama saya Dina Miranda, saya dari kelas 3C Perbankan Syariah NIM 5022210087. Saya akan menjelaskan materi pengantar ekonomi Islam. Yang pertama adalah konsep dasar ekonomi Islam. Konsep ekonomi Islam adalah tujuan hidup. Tujuan hidup adalah untuk mencapai bahagia atau dalam bahasa Arabnya falah. Lalu untuk mencapai bahagia atau falah itu ada 5 masyada. Yang pertama menjaga agama, kedua menjaga akal, ketiga menjaga jiwa, keempat menjaga keturunan, dan kelima menjaga harta. Namun upaya untuk mencapai falah, manusia banyak menghadapi permasalahan seperti tidak meratanya distribusi sumber daya dan keterbatasan manusia dan konflik. Karakteristik dan rancang bangun ekonomi Islam. Tujuan dan nilai ekonomi Islam adalah kesejahteraan ekonomi dengan berpegang pada norma moral, persaudaraan dan keadilan, kesejahteraan, distribusi pendapatan dan kebebasan individu dalam sosial. Ada 5 rancang bangun ekonomi Islam, yaitu 1. Kepemilikan dalam Islam, 2. Maslahah sebagai insentif ekonomi, 3. Musyawarah sebagai prinsip pengembalian keputusan, 4. Pasar yang adil sebagai media koordinasi, 5. Pelaku ekonomi dalam Islam. Ada 3 peran pelaku ekonomi dalam Islam, yaitu pertama, pasar dalam ekonomi Islam, kedua, pemerintah dalam ekonomi Islam, ketiga, peran masyarakat dalam ekonomi Islam. Selanjutnya, sejarah pemikiran ekonomi Islam. Pemikiran ekonomi Islam pada masa Khalifah Ar-Rasyidin. Yang pertama, Abu Bakar Siddiq mendirikan Baitul sebagai sistem pengajian aparatur negara. Kedua, Umar bin Khattab mendirikan pertanian sebagai hukum perdagangan Baitul Mal Ai-Diwan. Yang ketiga, Umar bin Affan mendirikan kepolisian angkatan laut provinsi baru. Yang keempat, Ali bin Abi Thalib mendirikan Baitul Mal percetakan mata uang sendiri. Selanjutnya, teori konsumsi. Hukum permintaan dan penawaran. Permintaan. Jika suatu harga barang naik, maka jumlah barang yang diminta turun. Begitupun sebaliknya. Teori penawaran adalah sejumlah yang dijual oleh produsen pada tingkat harga dan waktu tertentu kepada konsumen. Hukum penawaran, semakin tinggi harga barang, maka semakin tinggi jumlah barang yang ditawarkan. Tingkat konsumen dalam Islam. 1. Halal, 2. Kebersihan, 3. Kesederhanaan. Analisis permintaan. Kemampuan substitusi antar barang. Ada 3, yaitu kemampuan yang menurun, kedua kemampuan yang konstan, ketiga kemampuan yang meningkat. Ada 3 batasan individu dalam konsumsi. Yang pertama, kendala anggaran, kedua kendala israf, ketiga mempertimbangkan kebutuhan orang lain.